Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para habaib. Berdiri. Mohon maaf, didhawuhi panitia akan jumeneng. Nggih, leres Kyai. Nyun sewu. Jane mboten sekeca kula. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Surakarta yang telah hadir. Yang kami hormati Pangageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat atau yang mewakili. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah berkenan menyatukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, penuh barokah ini, di Masjid Agung Keraton Surakarta yang sudah dibangun eksistensinya mulai tahun 1745 Masehi. Masjid ini dibangun eksistensinya bersamaan dengan pindahnya Keraton Kartasura, Keraton Mataram Islam terakhir, Keraton Kartasura ke Surakarta Hadiningrat tahun 1752 gangsal Masehi. Luar biasa, hampir 300 tahun. Menika masjid yang sangat luar biasa, bersejarah, dan dulu masjid ini menjadi pusat peradaban Islam, pusat pendidikan Islam, pusat peradilan Islam. Alhamdulillah menika wonten Pak Kiai Anwar Soleh menika. Masjid menika rumiyin kagem permasalahan-permasalahan perdata, pidana, penyelesaian di sini. Di masjid ini. Nek mboten persatus mangke nyun pirsa Pak Anwar Soleh. Dulu permasalahan-permasalahan pidana perdata itu di sini. Luar biasa. Permasalahan pendidikan, kaderisasi ulama juga berawal dari sini. Akhirnya Sinuwun yang ke-10 membuat Madrasah Mambaul Ulum tahun 1905. Kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan sosial budaya, keagamaan juga di sini. Dulu masyarakat Jawa Mataram ini datang di Masjid Agung membawa masalah, pulang selesai masalah, karena para ulamanya banyak sekali, luar biasa. Nah ini kita patut bersyukur, kita semuanya dikumpulkan di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan juga dari tempat yang barokah ini, amin ya rabbal alamin. Semoga persatuan silaturahmi ini senantiasa kita jaga. Karena sesuatu yang baik itu perlu dikondisikan, perlu dinidhamah, perlu dikawal, dimanage supaya keistiqomahan itu bisa langgeng abadi. Kebaikan-kebaikan silaturahmi itu bisa istiqomah ketika ada manajemen tata kelola yang baik. Nah menika silaturahmi tahunan menika dalam rangka untuk memanage yang baik-baik. Saya mewakili seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Surakarta mengucapkan selamat datang di Masjid Agung Surakarta yang sudah kesekian kalinya menggunakan Masjid Agung Surakarta ini sebagai tempat silaturahmi para alim ulama Solo Raya. Semoga kedatangan penjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami selaku pengurus Masjid Agung Surakarta mohon maaf bila mana di dalam kerjasama ini memfasilitasi penyanyi semuanya banyak hal yang kurang di sana sini. Kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa perlu saya sampaikan bahwa ini sudah saya sampaikan ketika deklarasi tahun 2018. Masjid Agung Surakarta ini adalah bagian dari Panotogomonya Keraton Surakarta.
Raja di dalam hal ini memiliki dua peran penting, yaitu sebagai tokoh politik, sehingga beliau bergelar apa itu namanya, Senopati ing Ngalogo, Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatagomo. Beliau bergelar dua, satu Senopati ing Ngalogo sebagai tokoh politik, yang kedua Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatagomo sebagai peran penata agama. Sehingga semua kehidupan sosial keagamaan di Masjid Agung Surakarta ini sejak dulu diatur melalui Keraton Surakarta, melalui raja dengan menggunakan Panatagomonya Keraton Surakarta. Siapapun bisa menggunakan Masjid Agung Surakarta ini selama nyambung dengan Panatagomonya Keraton Surakarta. Ya insya Allah kalau Panatagomonya Keraton Surakarta ini kita tegakkan, bisa memfasilitasi semua ormas yang ada di Surakarta ini. Penting sekali kita sampaikan bahwa sebelumnya belum ada ormas-ormas semacam ini. Yang oleh karena itu Masjid Agung tetap komitmen mengawal Panatagomonya Keraton Surakarta yang terdiri dari 4 manhaj. Yang pertama manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah moderat. Amin. Yang kedua manhaj fikihnya yang sudah mengkultur dalam ibadah syariat, fikih itu sudah mengkultur dalam kehidupan kita dari Demak sampai dengan saat ini, yaitu Syafi'i, fikih Syafi'i. Literasi manuskrip yang ada di Masjid Agung Surakarta mengikuti manhaj Imam Syafi'i. Yang ketiga manhaj akhlak tasawufnya mengikuti manhaj Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Sadili, Syekh Satari, Syekh Tijani dan seterusnya yang seruput dengan itu. Karena dulu para kiai, para ulama adalah mursyid thariqah, dan keraton juga komitmen dengan mursyid, dengan thariqah itu sendiri, sehingga seluruh ulama-ulama keraton itu memiliki kematangan emosional, wicaksono, waskito dan seterusnya. Itu karena memiliki kematangan emosional. Yang terakhir manhaj yang terakhir yaitu baik kehidupan sosial, keagamaan dan politik. Masjid Agung Surakarta dan masjid-masjid yang ada di wilayah Keraton Surakarta ini harus loyal kepada Keraton Surakarta. Dalam konteks kekinian harus loyal kepada keraton, harus loyal kepada negara, karena keraton sudah mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar inilah yang terus kita kawal supaya Masjid Agung dan masjid-masjid yang bersejarah ke depan menjadi fasilitas, menjadi tempat komunikasi seluruh umat ulama, seluruh umat Islam, baik dari berbagai ormas yang ada. Saya kira itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.